Hey guys, welcome to Daily Review. So di video kali ini kita akan mereview film Indonesia terbaru, judulnya adalah Kereta. Film ini mempertemukan aktris Agni Nihak dan juga aktor Bio1. Sumpah mereka berdua ini benar-benar gue nantikan dalam satu frame karena mereka ini masih muda dan berbakat banget. Dan ya akhirnya kita tidak perlu menunggu waktu lama, mereka berdua hadir di satu frame lewat film Kereta yang tayang eksklusif di aplikasi streaming Klik Film, disutradarai oleh Edi Prasetya dan ceritanya itu diambil dari platform Quiku milik dari Lotus, mengkisahkan dua remaja yang tiba-tiba bertemu di satu gerbong kereta, di mana karakter Maudi yang diperankan oleh Agni Nihak ini harus pulang ke kampung karena ibunya itu meninggal dunia. Tapi memang dari awal film kita langsung difokuskan dengan karakter Maudi ini yang tidak dekat dengan ibunya gitu. Dia sengaja kabur ke Jakarta sedangkan ibunya di kampung untuk menghindari, karena memang ada gap tertentu. Di sini kita benar-benar dibawa ke karakternya, masuk ke ceritanya. Nah, sekarang kita langsung berada di set kereta yang sedang berjalan ini. Ketika Maudi pengen masuk ke bangku kursinya di kereta tersebut, ternyata ada seorang cowok yang menduduki nomor kursinya. Nah, cowok ini ternyata bernama Hasni yang diperankan oleh Bio1, yang akhirnya membuat mereka ini tiba-tiba ngobrol. Dan dari ngobrol singkat tersebut, tiba-tiba mereka mencurahkan berbagai cerita. Ternyata dua karakter ini punya masa kelamnya sendiri yang benar-benar membuat penonton tuh menarik mendengarkan cerita mereka. Pesannya, ceritanya, transisi ceritanya benar-benar rapet. Gue suka banget dari awal sampai akhir film. Itu benar-benar kayak sebuah film terapi. Ini bukan film drama biasa guys, karena ini terapi. Setiap orang yang nonton film ini pasti punya masalah mereka masing-masing, dan bobot masalahnya itu pasti ada kadarnya. Berat bagi kita belum tentu berat bagi orang lain gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, di film ini kita dibawa untuk menyelesaikan setiap masalah dari dua karakter ini secara tidak langsung, juga menyadarkan penonton, kalian kalau depresi itu harusnya seperti ini, seperti ini. Salah satunya gue suka di film ini adegannya tuh kayak mereka di sungai yang deras banget, di kayak air terjun kayak gitu, kayak curug. Mereka jerit sekuat-kuatnya, memuaskan emosi mereka, meluapkan semuanya. Itu kayak salah satu hal yang melegakan. Gue bener-bener langsung simpatik dengan karakter Bio1 dan juga Agni Nihak yang berperan dalam film ini, karena mereka bener-bener keren. Tadinya gue pikir mereka tuh cuman di satu lokasi doang gitu ya, di kereta doang. Ternyata bukan cuman di satu set itu saja. Ada flashback kisah masa lalu mereka dengan beberapa hubungan dengan karakter lain yang juga membuat kita jadi simpatik dengan karakter ini. Dan gue nggak pernah meragukan ya Bio1 kalau dia sudah acting dalam suatu film. Itu benar-benar totalitas banget dengan konsep cerita yang sederhana tapi dibawakan dengan mimik wajah, chemistry antar dua karakter ini itu benar-benar menarik dari awal sampai akhir. Dengan durasi yang hanya 70 menit, benar-benar ini kayak seneng banget. Gue merasa bahwa dari awal gue nggak ekspektasi apa-apa dengan film ini, tapi setelah menyelesaikan kisahnya, wah, meskipun ringan tuh kayak gue merasa lega, karena gue juga pernah melewati beberapa masa-masalah kelam yang akhirnya terselesaikan, dan gue relate dengan film ini. Jelas kalau kalian mungkin punya masalah dan bahkan mungkin putus sama pacar dan kalian nangis-nangis gitu, ngamuk-ngamuk gitu, dan sekarang kalian justru malu sendiri kan dengan kejadian itu, coba kalian nonton film ini, kalian berasa kayak lega gitu ya. Meskipun memang konsep cerita penulisannya sangat sederhana menurut gue, tapi di menjelang akhir itu ada beberapa momen-momen elemen plot twist yang gue kaget gitu. Loh kok tiba-tiba kayak gini? Dan itu makin keren gitu, membuat kita nggak bosan menyaksikan filmnya gitu guys. Dari segi penyutradaraan, sinematografi memang terlihat biasa, karena memang ini drama, nggak ada yang benar-benar menonjol wah gitu, nggak juga. Tapi di sini dibuat sejajar dengan skenarionya, dibuat sejajar dengan jalan ceritanya, sederhana tapi enak dinikmati. Terutama juga buat teman-teman yang pernah baca buku ataupun novel yang berjudul Norwegian Wood. Nah, di situ kalian pasti ngerti lah jalan cerita dari film itu kurang lebih seperti itu. Dari segi sinematografi menurut gue aman aja, termasuk juga dengan scoringnya tetap mendukung cerita dengan sangat baik. Pemilihan soundtrack lagunya pun benar-benar relate dengan kejadian ada di filmnya, dan gue salut sih, dan akhirnya gue menikmati. So buat teman-teman belum nonton, silahkan tonton, karena film ini hanya tersedia di Klik Film. Segera kalian tonton, dan linknya mungkin gue akan taruh di link deskripsi di bawah guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian punya film menarik yang pengen kita review di video selanjutnya, silahkan tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah. Thank you guys.